Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat, kepada Bunda Nita selaku dosen pengampu pada mata kuliah alat permainan edukatif anak usia dini, serta kepada teman-teman semua yang saya banggakan dari kelas 4A. Kami dari kelompok 5 izin untuk memaparkan sebuah forum diskusi mengenai alat permainan edukatif berdasarkan kelompok usia. Sebelum kami masuk dalam sebuah pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, ada Adelia Uswatun Marhamah dengan NIM 2004228. Yang kedua ada Dena Agnia dengan NIM 2004233. Yang ketiga ada Intan Susilowati dengan NIM 2001393. Yang keempat ada Neneng Ane dengan NIM 2001292. Yang kelima ada Nauroh Nazifa dengan NIM 2006328. Yang keenam ada Rania Rahma dengan NIM 2003287. Yang ketujuh ada Siti Zahra dengan NIM 2003730. Dan yang terakhir saya sendiri, Mitha Triananda Putri dengan NIM 2006233 selaku moderator. Masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian anak usia dini. Anak usia dini menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang disebut dengan anak usia dini adalah anak usia 0 sampai 6 tahun. Sedangkan menurut para ahli adalah anak yang berusia 0 sampai 8 tahun. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pengertian APE. Menurut Piaget dan Sarah Smilansky pada tahun 1968, anak usia dini belajar melalui panca inderanya dan melalui dukungan fisik dengan lingkungan mereka. Kebutuhan sensori motor, anak akan lebih baik hasilnya apabila ada dukungan, diberi kesempatan main dengan bermacam-macam bahan dan alat permainan. Kebutuhan bermain sensori motor juga akan lebih baik bila berhubungan dengan banyak tekstur dan berbagai jenis bahan bermain yang berbeda-beda. Alat permainan edukatif anak juga disesuaikan dengan tahapan perkembangan anak usia dini, karena masing-masing permainan mempunyai karakteristik yang sesuai dengan tingkatan usia dari masing-masing anak. Biasanya, setiap permainan mempunyai target usianya tersendiri. Target usia menunjukkan batas usia yang tergolong aman untuk memainkan mainan tersebut. Apabila anak sudah melebihi target usia, tentu saja anak tersebut akan permainan tersebut dengan sangat aman dan sangat mudah. Tetapi ketika anak usia dini masih kurang usianya untuk memainkan alat permainan edukatif tersebut, maka anak tersebut akan lebih kesusahan dan barang tersebut juga akan lebih susah dan kurang aman untuk digunakan anak tersebut. Target usia seringkali terkait dengan tingkat kesulitan ketika memainkan mainan tersebut. Ada mainan yang target usianya berusia 3 tahun ke atas, tetapi tergolong sulit dimainkan. Ada juga permainan yang target usianya 10 tahun ke atas, tetapi mudah untuk dimainkan. Karena itu, penting untuk kalian semua mengetahui bahwa target usia lebih menitik beratkan pada keamanan serta penggunaannya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nauroh Nazifah dengan NIM 2006328. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat permainan edukatif usia 0 sampai 2 tahun. Bagi anak usia 0 sampai 2 tahun, permainannya dapat disesuaikan dengan tahapan perkembangan anak, yaitu salah satunya adalah mainan yang dapat dilihat, dipegang, dan dipukul-pukul
untuk merangsang motorik anak, yang tentunya harus menggunakan benda atau bahan yang empuk, anti pecah, bersih, dan aman. Lalu, anak juga memerlukan alat permainan yang dapat membantu anak dalam merambat atau belajar berjalan. Contohnya, permainan softball toys, di mana permainan ini dapat membantu anak pada merangsang perkembangan motoriknya, yaitu dengan cara meremas-remas mainannya. Selanjutnya, ada Happy Musical Walker, di mana mainan ini dapat membantu anak dalam belajar berjalan dan menguatkan otot-otot kaki pada anak. Yang terakhir, ada mainan Loopy Loops Chimball, di mana mainan ini memiliki beberapa tekstur yang berbeda-beda tiap sisinya, yang juga dapat membantu anak melatih indera peraba dan juga keterampilan motorik anak. Selain itu, mainan ini juga memiliki suara yang dapat melatih indera pendengar anak. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Saya Siti Zahra Fatihatun Najmi dengan NIM 2003730. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat permainan edukatif untuk usia 0 sampai 2 tahun. Di sini yang pertama ada balok kayu geo 4 bentuk. Manfaat bermain geo bentuk 4 bentuk ini antara lain yang pertama belajar mengenal warna, lalu yang kedua belajar mengenal nama-nama bentuk geometri, yang ketiga melatih fokus dan konsentrasi anak, lalu yang keempat merangsang perkembangan saraf motorik anak, lalu yang kelima melatih koordinasi mata dengan tangan, dan yang terakhir belajar menyelesaikan masalah. Balok kayu geo 4 bentuk ini memiliki warna dan bentuk yang beragam. Kita bisa mengenalkan warna dan bentuk pada anak sambil bermain. Lubang pada setiap baloknya bisa dimasukkan ke papan hingga saat bermain. Anak bisa melatih kemampuan motorik halusnya. Selanjutnya di sini ada permainan silopon 8 tangga nada. Saat ini bermain musik bisa menjadi momen yang sangat menyenangkan untuk anak. Dengan bermain silopon 8 tangga nada ini, maka bisa melatih kepekaan saraf pendengaran anak dan belajar nada musik. Kita bisa mengajaknya untuk memainkan lagu kesukaan diiringi dengan musik silopon. Saat bermain, anak juga akan lebih terampil dalam menggunakan motorik halusnya. Dan yang terakhir di sini ada Fisher Price Baby First Blocks. Di sini memperkenalkan bentuk dan warna kepada anak ketika ia mensortir, menumpuk, dan memasukkan balok mainan ke dalam lubang dengan bentuk yang sesuai. Di sini ada fitur 10 balok warna-warni dengan berbagai macam bentuk, keranjang untuk menyimpan balok mainan, dan juga pegangan yang pas dengan genggaman anak sehingga mudah dibawa bepergian. Mainan ini mengembangkan keterampilan anak, yaitu motorik halus, mengembangkan koordinasi tangan dan mata, serta ketangkasan anak ketika ia menggenggam dan bermain dengan balok mainan. Lalu yang kedua, mengembangkan keterampilan anak, yaitu pemecahan masalah, melatih kemampuan berpikir dan pemecahan masalah anak ketika ia mensortir dan memasukkan balok mainan ke dalam lubang dengan bentuk yang sesuai. Lalu selanjutnya adalah mengembangkan keterampilan anak dengan rasa ingin tahu. Ketika anak berhasil memasukkan balok mainan ke dalam keranjang dan memainkan ulang, kemandirian dan rasa percaya dirinya pun semakin berkembang. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Arilia Uswatun Marhamah dengan NIM 2004228. Di sini saya akan menjelaskan tentang APE untuk anak usia 3-4 tahun, di mana memasuki usia 3-4 tahun, anak semakin aktif berkegiatan, di mana ia akan mencoba untuk melakukan banyak hal, untuk memenuhi rasa penasarannya yang tinggi. Anak di usia ini juga mulai memahami perintah yang terdiri dari 2 petunjuk atau juga lebih. Juga mulai mengenal warna, bentuk, huruf, dan juga angka. Di mana pada usia ini juga anak
semakin mandiri dan senang bermain dengan temannya. Supaya anak berkembang optimal, ia perlu diberikan stimulus yang tepat dengan berbagai permainan. Di sini ada beberapa contoh untuk APE anak usia 3-4 tahun. Yang pertama itu ada loto warna, di mana permainan ini untuk anak usia 3-4 tahun yang terbuat dari triplek atau duplex yang bentuknya sedemikian rupa dapat dimainkan secara perorangan ataupun bersama-sama secara berkelompok. Dengan loto warna ini juga dapat mengenalkan warna bentuk pada anak, juga dapat melatih motorik halus pada anak saat menyusun loto warna. Yang kedua ada permainan Seed to Stand Alphabet Train, di mana mainan ini berbentuk dari VTEX, termasuk lengkap untuk media belajar anak usia 3 tahun. Di sini anak dapat belajar mengenal huruf dari A sampai Z, juga mengenal angka dari 1 sampai 5, warna, menyanyi, dan sebagainya. Permainan ini juga dapat dimainkan dengan 3 cara. Yang pertama, dinaiki sebagai kereta mini yang membawa balok-balok alfabet. Yang kedua, dapat didorong untuk anak yang sedang belajar jalan. Dan yang terakhir, dimainkan saat si anak duduk di samping kereta, di mana huruf A sampai Z pada mainan ini juga berbentuk balok huruf yang dapat dipasang di sisi kereta. Cara bermainnya, anak dapat membuka halaman buku yang berisi 4 huruf, kemudian mencari balok huruf yang cocok untuk dipasangkan di samping buku tersebut. Bila balok hurufnya tidak tepat, maka akan ada peringatan sehingga anak tahu harus mencari huruf lain. Dengan ini, belajar ABC anak akan semakin mudah dan juga menyenangkan. Lalu selanjutnya ada alat permainan edukatif Layer Puzzle Your Body, di mana puzzle ini terdiri dari 5 lapis, di mana bagian pertama bergambar anak menggunakan pakaian. Setelah bagian demi bagian anggota dilepas, nampak gambar anak tanpa pakaian yang badannya ditutupi kulit. Layer selanjutnya, ketika kulit dilepas, terlihat bagian otot-otot di sekujur tubuh. Setelah lapisan otot dilepas, anak dapat melihat organ tubuh seperti jantung, paru-paru, otak, usus, dan sebagainya. Lapisan terakhir yaitu ada tulang yang menyanggah tubuh, di mana alat permainan ini juga terdapat 2 versi, yaitu versi anak perempuan dan juga versi anak laki-laki. Dengan memainkan 2 macam versi ini, anak dapat mengenal perbedaan ciri fisik anak laki-laki dan perempuan. Juga dengan permainan ini, anak mampu mengenal organ-organ tubuh seperti tadi jantung, paru-paru, otak, usus. Juga dengan permainan puzzle ini dapat melatih motorik halus pada anak saat memasangkan puzzle tersebut. Mungkin sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, saya Rania Rahma dengan NIM 2603287 akan melanjutkan membahas APE untuk anak usia 3-4 tahun. Yang pertama ada meronce kayu geometri. Meronce kayu geometri ini mengajarkan kesabaran pada anak. Koordinasi tangan dan mata merupakan salah satu kemampuan motorik anak yang berkembang di usia 3 tahun. Mainan meronce dengan manik-manik besar dapat melatih kemampuan tersebut. Selain itu, meronce juga akan melatih konsentrasi, ketelitian, dan kesabaran anak. Dengan meronce, anak akan menggunakan jarinya untuk mengambil dan memasukkan tali ke lubang manik-manik. Lubang manik-manik yang besar
pada mainan kayu meronce akan memudahkan anak memasukkan tali ke lubang manik-manik satu demi satu. Mainan kayu meronce ini terdiri dari potongan kayu dalam berbagai bentuk dan warna. Jadi, anak dapat memainkannya sambil mengenal bentuk geometri dan warna. Selain lancar meronce, kreasikan dengan menyusun manik-manik warna atau bentuk tertentu. Misalnya, meronce dengan manik warna merah atau dengan pola-pola tertentu. Berikutnya ada chunky puzzle angka dan bentuk. APE ini melatih kemampuan kognitif anak dalam mengenal bentuk angka. Anak usia 3 tahun memiliki kemampuan kognitif dalam mengenal angka. Kemampuan tersebut yaitu membilang angka 1 sampai 10 tanpa benda yang dibilang, juga membilang dengan menunjuk benda yang dibilang. Kemampuan ini dapat diasah melalui mainan puzzle kayu angka. Dengan memegang puzzle angka, anak dapat menggunakan indera peraba dan penglihatannya untuk mengenal bentuk angka 0 hingga 9. Anak dapat mencocokkan bentuk angka dan memasangkannya ke tempat yang benar. Dengan bermain puzzle angka, anak akan mudah menghafal bentuk angka dan membedakan angka dengan huruf. Hafalan ini juga berguna untuk kemampuan menulis anak nantinya. Kemudian ada Little Cook's Kitchen. Dengan permainan APE ini, anak akan berimajinasi menjadi koki cilik sambil mengasah kemampuan bahasa. Pretend play atau bermain peran menjadi aktivitas mengasyikkan untuk anak 3 tahun. Ia dapat mencoba berbagai profesi impian dan berpura-pura sibuk layaknya orang dewasa. Salah satu permainan peran yang menarik perhatian yaitu menjadi koki. Dengan Little Cook's Kitchen ini, bermain peran menjadi koki akan menjadi lebih seru. Dalam bermain peran, anak dapat berpura-pura memasak, menyajikan makanan, serta mencuci piring. Dari segi warna juga permainan ini cukup menarik dan ukurannya sesuai dengan tinggi anak sehingga peralatan masak mudah dijangkau. Dengan APE ini juga anak akan mengembangkan skill untuk berkomunikasi dengan orang lain. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya Dana Agnia dengan NIM 2004233 di sini akan membahas mengenai APE untuk anak usia 5-6 tahun. Yang pertama yaitu ada puzzle jam. Contohnya seperti pada gambar. Nah, permainan ini biasanya terbuat dari triplex atau papan yang kemudian diberi gambar sebuah jam lengkap dengan jarum penunjuk. Tujuan dari permainan ini yaitu untuk mengenalkan angka dan juga waktu pada anak. Yang kedua yaitu ada loto warna dan bentuk. Contohnya ada pada gambar. Permainan ini dapat dimainkan secara perorangan atau kelompok oleh anak. Tujuan permainan ini untuk mengembangkan konsentrasi dan pengamatan anak. Permainan ini cocok untuk anak usia 5-6 tahun. Yang ketiga yaitu ada kotak alfabet. Seperti pada gambar, kotak alfabet ini berisi huruf-huruf alfabet yang dibuat di atas potongan karton duplek. Permainan ini dapat digunakan bagi anak yang sedang belajar membaca. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Neneng Ananu Adila dengan NIM 2001292. Di sini saya akan melanjutkan materi pembahasan mengenai alat permainan edukatif untuk usia anak 5-6 tahun. Alat permainan edukatif yang pertama di sini ada kartu pasangan. Kartu ini dimainkan oleh anak usia 4-6 tahun. Permainan ini terbuat dari bahan kertas duplek berukuran 8 sampai 10 cm. Setiap kartu diberi gambar secara berpasangan. Yang kedua ada balok bangun ekono. Permainan ini dimainkan dengan cara menyusun menjadi berbagai bentuk bangunan. Manfaat dari permainan ini yaitu melatih motorik, imajinasi, dan kreatif anak.
Yang ketiga yaitu ada mainan edukasi balance safe. Jenis mainan edukasi ini bisa mendorong kemampuan otak si kecil dalam berpikir logis dan mengenali bentuk secara ruang. Selain itu, berguna juga untuk melatih intelektual anak dalam berpikir logis. Mekanisme permainan yang mudah dan menyenangkan ini tidak akan menimbulkan kebosanan pada si kecil. Anak akan diajak untuk menyusun bentuk-bentuk benda seperti kubus dan lingkaran. Setiap bentuk memiliki berat yang berbeda-beda. Si kecil bisa menempatkan ke-12 bentuk benda yang disediakan pada dua sisi yang ada. Jika penyusunannya benar, maka setiap susunan akan menghasilkan berat yang sama dari masing-masing sisi. Melakukan permainan ini pun memperkenalkan si kecil tentang keseimbangan. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik teman-teman semua, kelompok 5 telah selesai untuk memaparkan materi mengenai alat permainan edukatif berdasarkan kelompok usia. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau menyimak video dari kelompok 5. Terima kasih juga kepada Bunda Nita selaku dosen pengampu yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok 5 untuk menjelaskan mengenai alat permainan edukatif berdasarkan kelompok usia. Untuk sesi selanjutnya, yaitu mengenai sesi diskusi. Kami akan membuka beberapa pertanyaan untuk teman-teman semua. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan teman-teman lakukan di Google Classroom. Kami akan membuka sesi diskusi di Google Classroom. Untuk itu, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.